Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu semangat. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita akan mempelajari materi tentang IPS dan ilmu-ilmu sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah untuk mengetahui latar belakangnya IPS, pengertian IPS, tujuan IPS sebagai ilmu sosial dan cabang-cabang IPS. Baiklah teman-teman, yuk kita perhatikan materi pembahasan tentang IPS dan ilmu-ilmu sosial. Materi yang pertama ialah latar belakang lahirnya ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sumber dari semua ilmu-ilmu ialah filsafat. Dari filsafat tersebut lahirlah dua cabang ilmu, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun-rumpun ilmu-ilmu alam, dan yang kedua filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial. Alam akan bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta seperti fisika, kimia, astronomi, ilmu bumi, dan lain-lain. Ilmu-ilmu sosial berkembang agak lambat dibandingkan ilmu alam. Cabang-cabang ilmu-ilmu sosial diantaranya ialah antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, materi yang kedua ialah pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau kelompok belajar lainnya yang sederajat. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan sosial secara umum dikemukakan oleh Fenton adalah mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan melanjutkan kebudayaan bangsa. Tujuan IPS. Menurut Burgess ada 3 tujuan IPS, yaitu yang pertama humanistic education, yang kedua citizenship education, dan yang ketiga intellectual education. Lalu kita akan mempelajari tentang IPS sebagai ilmu sosial. Pengembangan materi IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian disintesiskan dengan ilmu pendidikan dan disajikan berdasarkan tujuan pendidikan tertentu. Lalu selanjutnya materi yang terakhir yaitu cabang-cabang ilmu sosial. Cabang-cabang ilmu sosial itu ada 7. Yang pertama antropologi. Antropologi memandang manusia sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaan. Antropologi sering juga disebut sebagai ilmu tentang manusia kebudayaan. Yang kedua, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai aktivitas individu atau kelompok atau masyarakat dalam memproduksi atau mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa. Yang ketiga, geografi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi dengan segenap isinya. Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat dan mendorong peningkatan kehidupan. Lalu yang keempat, sejarah. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan atau proses perubahan kehidupan masyarakat di masa lampau. Dan yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik, ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Lalu yang keenam, psikologi. Psikologi di sini merupakan psikologi sosial yang merupakan studi menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain baik aktual maupun imajinatif. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, sosial.
Ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.